Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua di dalam perjalanan ilmu ini, serta untuk senantiasa kita meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang nafi', memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju halaqatul ilm. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pernah kita bahas dari sebelum-sebelumnya, dan masih berkaitan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat, yang dimana Ahlussunnah wal Jamaah akidah mereka tentang para sahabat bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang senantiasa selamat hati-hati mereka dan terhadap para Rasulullah wasallam. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha muddu ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya seseorang emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah bisa menyamai pahala yang didapatkan oleh para sahabat, baik itu setengahnya maupun semuanya, karena kemuliaan dari para sahabat yang begitu luar biasa ketika mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan dakwahnya. Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Fi sa'atil usrah, dalam hari-hari sulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal risalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segelintir orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat justru mereka diadab. Justru malah mereka diasingkan. Justru mereka dihinakan oleh orang-orang Quraisy, dan mereka sabara wa rabato. Justru mereka sabar dan mereka mengikat kesabaran mereka di dalam perjalanan apa? Di dalam perjalanan dakwah ini. Ketika perjuangan yang begitu luar biasa yang mereka telah korbankan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak pantas lisan ini untuk mencela mereka atau merendahkan mereka. Justru sebaliknya, Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah merupakan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Lisan-lisan mereka selalu mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Hati mereka tidak ada ghil. Hati mereka tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki kepada para sahabat. Itu yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sahabat satu dengan yang lainnya, tentu mereka punya afdholiyah satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Jelas orang-orang muhajir secara umum mereka jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang ansor secara umum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar, Utsman, Ali jauh lebih mulia dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Ashabu Badar itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Ini adalah merupakan kemuliaan para sahabat satu dengan yang lainnya. Yang kemuliaan tersebut didapatkan oleh para sahabat bukan apa? Bukan kebetulan. Tapi kemuliaan tersebut didapatkan oleh para sahabat karena apa?
karena perjuangan mereka, karena perjalanan mereka di dalam perjalanan hidayah ini. Mereka berjuang untuk membela Rasul, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membicarakan tentang masalah as-sahabah, termasuk diantara hal yang harus kita yakini, yang dimana Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengikutkan itu di dalam pembahasan berkaitan dengan masalah sahabat, yaitu apa? Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mauqifnya kepada Ahlu Baitir Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana sikapnya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di sini oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan apa? Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yauma ghadir khum udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang senantiasa mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang senantiasa cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum, dan mereka apa? Loyalitas kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfadzuna fihim wasiyata Muhammadin, dan mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah wasiatkan kepada kita semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari Ghadir Khum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Udzakkirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa taala, pada keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah merupakan hari yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hajjatil wada', setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari menunaikan haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali dan mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menuju ke negeri Yaman untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman tersebut. Kemudian untuk mengambil al-khumus, yaitu 1/5 dari harta-harta yang di negeri Yaman tersebut. Ini adalah merupakan hari di mana apa? Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali bin Abi Thalib. Dan di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat tentang apa? Tentang ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa taala, pada keluargaku. Makanya kalau tanggal 18 Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan Ghadir Khum ini, orang-orang yang mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari kalangan orang-orang Syiah, mereka apa? Mereka selalu membuat pesta Ghadir Khum. Mereka berbangga-bangga dengan hari ini dan mereka menunjukkan bahwasanya apa? Mengingatkan tentang apa? Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu apa? Ya kita cinta kepada ahlu baitnya Rasul. Kita loyalitas kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, wa qala aidan lil Abbas, yaitu ammihi, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kapan? Waqad ishtaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajfu Bani Hashim. Ketika sebagian dari orang-orang Quraisy itu apa? Mereka berbuat enggak pantas kepada Banu Hashim, kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keras kepada orang-orang Banu Hashim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai apa? Yuhibbukum lillah, sampai kalian cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan kepada kerabatku. Yaitu kalian cinta kepada kerabatku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh beliau
fa muhabbatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun min wujuh. Maka cinta kepada ahlu bait, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi wajib dari beberapa sisi. Yang pertama apa? Li islamihim wa fadlihim wa sawabikihim, karena Islamnya mereka, karena keutamaan mereka, dan karena mereka adalah merupakan pendahulu. Makanya kita apa? Disuruh untuk cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha lama yatamayyazu bihi min qurbin nabi wa ittisalihim binasabihi, karena mereka orang dekatnya Rasul. Bahkan mereka adalah orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab, namanya keluarganya. Namanya keluarganya. Makanya apa? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk cinta. Untuk cinta. Kemudian apa? Wa minha lamma hatta alaihi wa raghiba fihi, tatkala apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan untuk cinta kepada keluarganya. Enggak usah jauh-jauh, ikhwan. Kita aja kalau punya ustaz, gitu. Kita kalau punya ustaz. Ustaz ini ngajari kepada kita, ya kan? Kemudian baik sama kita. Bagaimana sikap kita kepada keluarganya? Masya Allah, kan seperti itu. Itu karena apa? Karena sebagai bentuk penghormatan. Ya kan, istrinya ustadz kita hormati, ya kan, anaknya ustadz kita muliakan, gitu kan. Itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang fitrah sebenarnya. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru itu menjadikan kita apa? Menjadikan kita semakin cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walima fi dzalika min alamati muhabbatir rasul, dan itu juga tanda-tanda cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya kita akan cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha astafa min bani Ismail Kinana, wastafa min Kinanati Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Quraisy. Allah telah memilih dari Bani Ismail itu Bani Kinanah, dan telah memilih dari Bani Kinanah itu Quraisy, dan memilih dari Quraisy Banu Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Karena jalurnya apa? Jalurnya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarin min khiyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang terpilih dan terpilih. Gitu. Jadi betul-betul orang terpilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'allahu lahu anwa asyarafi min kulli wajhin. Allah telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemuliaan dari banyak sisi. Gitu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma permasalahan yang harus kita fahami. Permasalahan yang harus kita fahami tentang ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Siapa yang menjadi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Jangan sampai seseorang itu ngaku-ngaku menjadi ahlu bait. Bahkan maaf, diperjualbelikan nasab ahlu bait. Karena itu bukan sesuatu dagangan. Orang-orang yang mereka mengaku menjadi ahlu bait, maka apa? Dia nggak boleh menerima apa? Sedekah. Ya kan? Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu bait. Itu yang harus diperhatikan. Begitu pula menjadi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti terus jaminan menjadi ahlu surga. Ini harus kita pahami. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarganya, dipanggil semuanya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, Abbas ibn Abdul Muttalib dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Salini min mali ma syi'ti. Sampai mengatakan seperti itu, la ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa apa? Menjamin surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata kepada bibinya, wa ya Safiyah binti Abbas. Begitu pula Safiyah kepada bibinya, enggak bisa. Sampai kepada ahlu baitnya yang paling dekat siapa? Wa ya Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan Rasulullah, salini min mali ma syi'ti. Minta kepadaku harta, apa yang kau pengenkan, tak kasih. Karena ini urusan dunia.
Tapi apa? La ughni anki minallahi syai'a. Tapi aku nggak bisa menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga, begitu pula engkau punya amalan sendiri. Apalagi sekarang yang ngaku-ngaku ahlu bait sampai sejauh-jauhnya, kemudian apa? Ngerasa bahwasanya apa? Dia punya kunci surga dan kunci-kunci neraka. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal jamaah bukan memerangi ahlu bait. Ahlussunnah wal jamaah justru apa? Justru malah cinta terhadap ahlu bait, loyalitas tinggi kepada ahlu bait. Tapi siapa ahlu bait ini? Siapa yang berhak untuk mereka betul-betul keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan apa? Hatta yuhibbukum lillah wali qarabati. Cintanya juga karena Allah. Cinta yang dibangun kepada ahlu bait itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ahlu bait, dia taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan saudara muslim kita. Dan ada tambahan apa? Ada tambahan dia adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ahlu bait tukang mabuk, ahlu bait kok tukang maksiat, ahlu bait tukang ini, terus kemudian kita disuruh cinta, ya tidak bisa. Karena cinta yang harus dibangun itu adalah merupakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dibangun itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bangun. Ini yang harus kita fahami tentang ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi sebuah kemuliaan menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya apa? Harusnya menjadi orang yang takwa, orang yang taat. Kenapa? Karena dia termasuk di antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Wa yatawalluna azwajan nabi. Harus kita loyalitas kepada siapa? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka termasuk di antara apa? Ummul mukminin. Mereka adalah ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang mereka berlebih-lebihan cinta kepada ahlu bait justru malah mengeluarkan istrinya dari apa? Dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang istri-istri Rasulullah, apa kata Allah? Yuridu ayyutahhira ahla bait. Allah pengen mensucikan apa? Ahlu bait, keluarga. Gitu kan? Dalam surat Al-Ahzab. Menunjukkan bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan ahlu bait. Kadang orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mereka apa? Yang mereka ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitnya, akan tetapi justru malah apa? Mereka mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Justru malah mereka mencela Hafsah radhiyallahu taala anha. Padahal apa? Mereka adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bertentangan? Oh, mereka juga adalah merupakan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatawalluna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Yang mereka adalah umat apa? Ibu-ibunya kaum mukminin. Wa yu'minuna bi annahunna azwajahu fil akhirati khususan Khadijah. Dan mengimani bahwasanya apa? Mereka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Makanya enggak boleh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh dinikahi oleh orang lain, enggak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Terkhusus siapa? Terkhusus Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Khadijah adalah ummu aktsar auladihi. Yang dimana Khadijah itu adalah merupakan ibu aktsari auladihi, yang paling banyak, hampir seluruh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah. Seluruh anaknya. Kecuali siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim terakhir dari apa? Maria Al-Qibtiyah. Tapi seluruh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Al-Qasim, Abdullah, kemudian Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, semuanya itu dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, fa inna jami'a auladihi adz-dzukuri wal inathi minha illa Ibrahim fa innahu min sariyatihi Maria Al-Qibtiyah. Karena seluruh anaknya yang laki maupun yang perempuan itu semua terlahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kecuali siapa? Kecuali Ibrahim. Karena Ibrahim anak dari
budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maria Al-Qibtiyah. Jadi dari budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha bukan hanya anak-anaknya yang semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi apa? Wa awwala man amana bihi. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Dari wanita. Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dan mengatakan dathiruni, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pertama kali yang menenangkan Rasul. Khadijah radhiyallahu taala anha yang pertama kali mengatakan apa? Engkau tidak akan pernah ada yang bisa tidak akan ada orang yang mau mencelakaimu. Hingga akhirnya datang kepada Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dan akhirnya menceritakan tentang kejadian tersebut. Ini semua apa? Semua rasa bentuk imannya Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adadahu ala amrihi, dan yang paling mendukung terhadap perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha minhu manzilah at-thayyibah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khadijah radhiyallahu taala anha itu punya kedudukan yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha itu apa? Cemburu. Tidak ada Aisyah itu lebih cemburu daripada Khadijah, padahal Khadijah itu sudah wafat. Sudah wafat, tapi apa? Aisyah radhiyallahu taala anha masih cemburu kepada Khadijah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan punya kedudukan yang begitu luar biasa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya tidak ada, tapi membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Kemudian yang kedua, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia siapa? Was-Siddiqatu binti Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha allati qala fiha an-nabiyyu fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'ami. Kemuliaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita semuanya itu ka fadli tharid, yaitu makanan. Tharid ini nama makanan yang paling enak dibandingkan apa? Dengan makanan-makanan yang lain. Ya kan? Dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha mempunyai keutamaan di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Khadijah tadi saya sebut ya, atau Aisyah? Khadijah mempunyai keutamaan di awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai keutamaan di akhir-akhir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Aisyah yang menjaga hadis-hadis ahkam. Oleh karenanya termasuk di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis dari wanita yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dari ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Aisyah. Ketika menceritakan hatta tatawarum qadama, itu siapa yang menceritakan? Ya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya itu sampai bengkak. Itu semua adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka wa Aisyatu wa Khadijatu huma afdalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah dan Aisyah, mereka kedua adalah dua orang yang paling mulia dari apa? Dari wanitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtalafal ulama. Ulama pun sampai menjadi berselisih. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama di antara keduanya? Kemudian kata beliau wat tahqiqu. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, anna likulli wahidatin minhunna minal fadaili wal khasaisi. Dan yang tahqiq itu apa bahasa Indonesianya ya? Yang apa ya? Tahqiq itu setelah diteliti kemudian ditetapkan. Apa oleh bahasa penelitian apa, Pak? Hah? Jadi setelah diteliti, setelah dianalisa semuanya, kemudian ditetapkan, ditahqiq. Setelah divalidasi. Anak kurang tahu ngartikannya seperti apa. Yang jelas, wat tahqiq anna likulli wahidatin minhunna, bahwasanya setiap salah seorang di antara keduanya itu punya keutamaan dan mempunyai kekhususan. Ma laisa lil ukhra, yang tidak ada pada yang lainnya. Fali Khadijata minas sabqi, Khadijah punya kemuliaan awal. Bagaimana paling awal beriman kepada Rasulullah.
Kemudian apa? Wa muawanatin Nabi ala amrihi, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkaranya. Fi awalil amri, dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, Pak. Itu awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi sampai ada muqatta'ah. Tahu, Pak? Pas waktu muqatta'ah, Bani Hashim itu betul-betul di muqatta'ah, enggak boleh bermuamalah. Sampai selama kurang lebih sekitar berapa tahun? 3 tahun. Hingga akhirnya mereka menulis surat perjanjian digantungkan di Ka'bah, hingga akhirnya dimakan oleh rakyat. Itu kan muqatta'ah begitu luar biasa, enggak bermuamalah. Perekonomian betul-betul mandek sampai disebutkan sebagian para sahabat yang mereka sudah muslim, mereka kelaparan, makan enggak tahu apa yang dimakan. Enggak taunya apa? Tainya unta. Enggak taunya tainya saking betul-betul lapar. Dan keadaan seperti itu, siapa yang berjuang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah yang selalu menguatkan. Ini kan perempuan yang begitu luar biasa. Ya kan? Wanita yang begitu luar biasa mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Di awal mula perkara perjuangan Islam itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu pula wa tathbitihi wa kauni aktsari auladin nabi, begitu pula bagaimana Khadijah adalah wanita yang paling banyak anaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaisa li Aisyah, yang tidak ada pada Aisyah. Ini keutamaan Khadijah. Begitu pula keutamaan Aisyah, wali Aisyah minal ilmi wat ta'lim wa naf'il ummah malaisa li Khadijah. Tapi Aisyah punya keutamaan apa? Ilmunya, periwayatan hadisnya, mengajarkan ilmunya, yang itu enggak ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya apa? Setiap dari keduanya itu punya keutamaan masing-masing. Sehingga mana yang lebih afdol, para ulama sendiri apa? Masih berselisih di antara keduanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang harus difahami juga berkaitan dengan masalah sahabat, yaitu apa? Wa yatabarra'una min tariqir rawafidi alladhi yabghaduna as-sahabata wa yasubbunahum wa tariqatan nawasibil ladzi yu'duna ahlal baiti biqaulin aw amalin. Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya ar-rawafid, orang-orang Syiah, yang mereka benci kepada para sahabat, mencela para sahabat. Mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman juga kufur. Ini mereka sebenarnya apa? Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, lebih-lebih lagi mencela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai mereka mencela sesuatu yang enggak pantas untuk keluar dari mulut mereka. Laknatullahi alaihim. Ini yang terjadi pada mereka. Orang-orang Rawafid. Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari mereka. Begitu pula tariqatun nawasib. Jalannya orang-orang nawasib, kelompok nawasib yang mereka apa? Mencela ahlul bait, mencela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan perkataan maupun dengan amalan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari mereka. Kemudian kata beliau, wa awwalu man sumiyar rawafidu bihadzal laqab Zaid ibn Ali alladhi kharaja fi awaili daulati Bani Abbas wa baya'ahu katsirun minasyiah. Dan pertama kali yang diberi nama Rawafid ini dengan laqab ini, yaitu apa? Zaid ibn Ali. Ketika apa? Beliau rafadha, beliau menolak untuk berbaiat. Ya kan? Zaid ibn Ali ketika apa? Beliau keluar di awal-awal daulah Bani Abbasiyah, ya kan? Wa baya'ahu katsirun minasyiah. Beliau menolak untuk berbaiat hingga akhirnya apa? Beliau disebut dengan Rawafid, rafadha. Jadi rafadha artinya apa? Apa rafadha? Apa Pak rafadha, Pak? Wah, iki enggak pernah buka kamu sih. Rafadha itu artinya menolak. Gitu loh. Karena apa? Menolak untuk berbaiat. Menolak untuk berbaiat. Kemudian apa? Dikasih nama Rawafid. Mas, iki sigo apa, Mas? Mana, Mas? Mas sigo apa, Mas? Rawafid sigo apa? Sigo apa namanya? Sigo muntahal jumu. Apa definisinya, Mas? Ya. Baru setoran kemarin. Sama belum ujian sama juga. Mau tak tanya nanti takut oleng sama.
Nah, ini Rawafid, dan pertama kali dikasih nama Rawafid yaitu Zaid bin Ali karena menolak untuk berbaiat. Akhirnya ketika beliau menolak untuk berbaiat, akhirnya banyak orang-orang Syiah itu apa? Mendukung Zaid bin Ali. Walamma nadharuhu fi Abi Bakrin wa Umar wa talabu minhu ayyatarabarra minhuma fa aba rahimahullahu taala tafarraqu anhu. Faqala rafattumuni. Famin yawma idzin qila lahum ar-rafidah. Maka tatkala berdebat dalam Abu Bakar, Umar, dan mereka meminta untuk melepas dari keduanya, maka apa? Akhirnya bercerai-berai. Sehingga akhirnya terus mengatakan apa? Rafattumuni, engkau menolakku. Wa talabu minhu an famin yauma idzin qila lahum, maka pada hari itu diberi nama dengan kata apa? Ar-Rafidah. Wa kanu fariqon katsiroh, dan Rawafid ini kelompoknya banyak banget. Sampai ada ada Syiah. Syiah itu termasuk di antara Rafidah. Jadi Syiah itu termasuk di antara Rafidah. Kalau di Yaman itu Al-Houthi itu juga kelompok Rafidah, kelompok Syiah. Tapi apa? Tapi enggak separah Syiah. Jadi mereka itu juga berkelompok-kelompok. Ada Itsna Asyariyah dan lain sebagainya. Wa minhum al-ghaliyah wa minhum man hum duna dzalik, ada yang gulu, ada yang di bawahnya, ya kan? Wa firaquhum ma'rufah, dan kelompok-kelompok mereka itu ma'ruf. Ini kelompok Syiah yang mereka apa? Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amman nawasib, adapun kelompok nawasib, fahumul ladzina sabul adawata wal adiyata li ahli baitin nabi. Mereka adalah orang yang menegakkan permusuhan dan cacian kepada siapa? Kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahum wujudu fi sadri hadhil ummah, dan mereka muncul di awal-awal umat ini. Kenapa? Li asbabin wa umurin siyasiyatin ma'rufah, karena sebab-sebab yang ma'ruf, karena sebab-sebab politik. Sebab-sebab politik. Wa min zamanin tawilin laisa lahum wujudun walhamdulillah, dan dari zaman yang sudah lama itu sudah terdegradasi, sudah habis alhamdulillah Nawasib ini. Jadi awalnya apa? Awalnya gara-gara apa? Gara-gara politik. Makanya fitnah luar biasa yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sampai terjadi Ma'rakatul Jamal, gitu kan? Sampai terjadi apa? Peperangan Jamal. Itu kan fitnah yang begitu luar biasa, gitu. Dan sebenarnya awal-awal mulanya itu terjadi karena hadithul ifk. Hadis apa? Hadis ifk. Tahu hadis ifk, Pak? Hadis al-ifku, bohong. Yaitu ketika Aisyah dituduh berzina. Aisyah itu dituduh berzina. Jadi kan ceritanya itu sebenarnya memanjang ke sana, gitu. Jadi ketika tuduhan tersebut datang kepada Aisyah, ditujukan kepada Aisyah, bahwasanya setelah peperangan tersebut Aisyah dituduh berzina, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya di dalam surat An-Nur, termasuk di antara satu yang diajak musyawarah itu Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Wanita seperti dia banyak ya Rasulullah. Ya kan? Jadi salah satu yang disebutkan di dalam sejarah menyebutkan ketika Ali ditanya, yaitu apa? Jawabannya Ali apa? Wanita seperti Aisyah banyak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kan akhirnya terjadi apa? Terjadi agak sedikit renggang hubungan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Tapi mereka saling menghormati. Mereka saling menjaga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ketika Maktal Utsman, terjadi peperangan Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu jadi khalifah ketika itu, akhirnya banyak yang gorengan. Banyak yang goreng dan lain sebagainya. Hingga terjadilah peperangan yang disebut dengan Ma'rakatul Jamal. Disebut dengan Ma'rakatul Jamal karena apa? Karena banyak yang meninggal di ontanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari kelompok Ali mereka pengen melindungi Aisyah, dari kelompok Aisyah sendiri pengen melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya mereka saling bunuh di
Di mana? Di samping ontanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya disebut dengan Ma'rakatul Jamal. Disebut dengan peperangan Jamal, yaitu peperangan onta. Ada sebuah kitab, dan hati-hati kalau membaca kitab berkaitan dengan masalah ini. Kenapa? Karena ada sebagian mu'alif yang condong kepada Aisyah, sebagian mu'alif yang condong kepada Ali. Ya kan? Ini kita harus betul-betul hati-hati ketika kita membaca membaca tentang cerita tentang para sahabat, fitnah yang terjadi di akhir-akhir zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Ahlussunnah al-imsak. Ahlussunnah itu nggak boleh banyak komentar tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ada sebuah kitab yang bagus, judulnya Hukbah Minat Tarikh. Gitu kan? Hukbah Minat Tarikh itu kitab yang sempat saya baca, termasuk di antara kitab yang saya rasa termasuk di antara yang paling insaf, yang paling tengah-tengah di dalam menceritakan. Jadi nggak banyak komentar, cuma menceritakan kejadian. Gitu kan? Kitab yang menceritakan dari maktalnya Utsman, kemudian pembunuhannya Utsman, Ali bin Abi Thalib naik, hingga akhirnya muncul Syiah di zamannya Ali bin Abi Thalib, perdebatan antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan Khawarij, ya kan? Karena muncul Syiah, akhirnya muncul Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Udah, akhirnya sudah semakin fitnah semakin besar dan terus terjadi hingga akhirnya sampai di akhir zaman ini. Maka itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang harus kita ketahui tentang akidah Ahlussunnah berkaitan dengan masalah sahabat. Ini bukan permasalahan yang remeh, tapi permasalahan yang besar. Makanya ditulis di dalam kitab-kitab para ulama berkaitan dengan masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan masalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah fi sahabah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam masalah sahabat. Karena di situ pasti berkaitan dengan masalah siapa? Berkaitan dengan masalah kelompok sesat Syiah, berkaitan dengan masalah kelompok sesat Khawarij. Karena yang membunuh Ali siapa? Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran, ya kan? Penghafal Al-Quran dari kelompok Khawarij. Kemudian pasti berkaitan dengan masalah Ahlu Bait. Karena berbicara tentang Ahlus Sahabat, nanti akan membicarakan tentang Ahlu Bait, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pentingnya kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan apa? Dengan pembicaraan tentang ini, pembicaraan tentang itu, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip di dalam hal tersebut. Semoga ini yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.